Kabar tentang viralnya seorang pria bernama Tiko hingga kini nyatanya masih terus berseliweran di media sosial. Perjuangan Tiko yang rela menghabiskan waktu remajanya untuk merawat ibunda tercintanya turut disorot lantaran tinggal di rumah mewah tanpa adanya listrik dan juga air selama 12 tahun lamanya. Namun di tengah ramai pemberitaan tersebut, tersisih sebuah drama baru yang berujung konflik dari keluarga sang ayah yang merasa keberatan atas apa yang sudah dilakukan Tiko terhadap ibundanya itu tersorot di sosmed hingga ke media massa. Hal tersebut sempat mendapatkan reaksi dari pengacara kondang Hotman Paris yang turut berkomentar atas apa yang ditampilkan oleh keluarga dari ayah Tiko tersebut. Lantas, seperti apakah komentar hukum Hotman Paris untuk Tiko dan keluarga ayahandanya tersebut? Saya kira pertama Tiko itu siapa dulu? Apakah dia anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digambar-gemborkan itu masih hal yang normal. Yang ketiga, dia boleh dikatakan termasuk pahlawan juga, bisa ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah sekalipun terlepas dari apakah dia anak kandung atau tidak. Emang dia bukan anak kandung apa? Ya berarti ya makanya hati-hati karena kalau nanti ibu itu meninggal, yang berhak warisan adalah saudara-saudara terdekat. Ya. Dikasusin apa? Ya kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian mendapat tanggapan positif. Bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi di mana aspek melanggar hukumnya? Saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Ya, yang jelas saya nggak tahu fakta sebenarnya. Yang jelas bahwa yang berhak atas warisan adalah istri dan anak kandung. Kalau nanti ternyata tidak ada ahli waris anak atau anak kandung atau istri, berarti saudara bapaknya. Ya, kalau yang Islam beda lagi, ada nanti rumus-rumusnya. Tapi yang jelas bahwa saudara terdekat gitu loh. Terlepas dari viralnya Tiko yang justru mendapatkan perlakuan sinis dari keluarga ayahnya, kabar baik turut datang menghampiri remaja berusia 12 tahun tersebut. Ya, sejak sang ibunda dikabarkan dilarikan ke rumah sakit, kini kondisi ibu Eni dikabarkan telah semakin membaik. Dan nasib baik lainnya lagi, Tiko dan sang ibunda diketahui hingga kini terus mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari warga sekitar. Jajaran konten kreator hingga publik figur yang merasa iba dengan nasib yang dialami oleh Tiko dan ibundanya itu. Mulai dari perbaikan fasilitas air dan listrik di rumah Tiko, bantuan dari para relawan konten kreator, hingga tawaran kerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Tadu. Interior sih sejauh ini banyak yang mau ngasih ya. Nanti mungkin hari Jumat kayaknya itu masuk beberapa interior masuk ke rumah. Tapi kalau untuk cat, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Teman-teman semua juga pada pengen patungan youtuber-youtuber untuk belikan cat kayak gitu sih.
Kita tapi nggak tahu nih nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas pengen rumah ini bener-bener balik lagi kayak semula. Kita semua pengennya kayak gitu sih harapannya. Di sini masih, di sini. Cuman kadang tidur di sini, kadang masih balik ke pos. Gitu. Hidup tenang dia pengen. Nggak mau. Ini si Tiko yang sampaikan ke saya ya. Dia udah pengen hidup tenang. Terus juga sekarang dia udah bahagia lah kasarnya. Tinggal nunggu mamanya sembuh. Dia lebih ke sana fokusnya sekarang. Dalam arti nggak dikejar-kejar orang. Kalau sekarang kan dia agak capek banget ya karena banyak yang ngejar-ngejar kayak gitu sih. Enggak ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Dia hari ini kebetulan lagi di rumah sakit lagi jenguk ibunya. Menurut Tiko sih jauh lebih baik ya sekarang. Ketimbang di rumah, waktu itu di rumah dia selalu ngamuk ibunya every time. Jadi setiap hari tuh pasti ngamuk. Tapi kalau sekarang lebih tenang ibunya. Ini Sekarang udah bisa bisa. Kemarin kebetulan temanku gantian jagain tuh waktu itu. Jadi pas Tiko aku ajak keluar buat makan, temanku yang jagain. Itu ngobrol dan bener-bener nyambung sama kayak orang normal. Ditanya udah makan atau belum, tinggal di mana, jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Itu udah kayak orang normal pada umumnya sih. Bener-bener Ngerti gitu ya, ngerti banget. Bahkan ibunya pas kasurnya berantakan, itu ibunya bangun terus dibersihin sama ibunya. Sampai ada debunya tuh sampai di kosek-kosek gitu tuh. bener-bener pelan-pelan berangsur membaik. Iya. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya ke depannya kayak gimana ya. Cuman yang kemarin tuh prosesnya seperti itu. Sudah bertemu kemarin. Orangnya sudah datang ke sini dan alhamdulillah saya juga ada di lokasi bersama Tiko dan juga bersama orang yang menawarkan pekerjaan tersebut. Beliau ngomong langsung ke Tiko dan Tiko juga menjawab langsung. Minat. Aku belum nggak tahu, maksudnya itu kan mereka tukeran nomor handphone juga. Aku nggak tahu ke depannya seperti apa dan itu bukan urusanku. Yang penting aku senang banget Tiko ketemu sama orang tersebut menawarkan pekerjaan yang lebih baik sih. Itu udah senang banget. Tiko saat ini belum mengiyakan sepertinya karena memang dia masih fokus sama ibunya gitu, masih banyak pertimbangan mungkin. Untuk saat ini yang handle Tiko seperti kayak diundang ke TV itu siapa? Yang Nggak ada handle-nya? sih, dia masih berdiri Masih sendiri sendiri? kok. Iya masih sendiri. Aku juga nggak bisa ngambil keputusan kan karena aku ya aku, Tiko ya Tiko gitu. Kemarin sih pas pasang listrik kita pasangin token ya supaya nanti Tiko juga nggak terlalu berat. Untuk kedepannya kan kita nggak tahu nih bantuan orang sampai sejauh apa sih. Kita nggak bisa memastikan tuh event orang itu ntar gue janji sekian kita nggak bisa memastikan itu. Kondisi suatu bisa berubah ya kan. Jadi pertama pasang token supaya nanti Tiko kedepannya bisa ngisi tokennya itu sesuai kemampuan dia. Gitu sih. Itu yang pertama terlintas tapi nggak tahu kedepannya seperti apa lagi nanti. Oke. Bang, untuk Belum tahu juga kita. Belum tahu juga dengan seperti apa nantinya.